Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya law an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kita kepada jalan hidayahnya, dan tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepada kita, atau tidak mungkin kita bisa menyusuri jalan hidayah kecuali dengan petunjuk yang datangnya, hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum ila bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, falhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, kembali kita berusaha menyadarkan diri kita untuk bersyukur kepada Allah akan nikmat yang besar. Walaupun kita susah payah untuk bangun, walaupun kita di tengah kelelapan, di tengah kecapean, tapi namun ketika kita berusaha untuk bangun malam, kemudian seseorang bisa diberikan rezeki untuk bisa sholat malam, dan kemudian pergi untuk sholat berjamaah dan duduk dalam majelis ilmu, maka itu adalah rentetan dari rezeki yang tidak bisa ternilai oleh harta. Dan itu Allah akan sempurnakan harta tersebut atau balasannya ketika hari kiamat. Sebagaimana Nabi juga SAW katakan bagi mereka yang berjalan di tengah gelapnya malam, beliau katakan, basyiril ladina yamshuna ilal masajid fi dhalamin. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan di tengah gelapnya malam menuju masjid-masjid binurit tam yaumil qiyamah, dengan cahaya yang sempurna yang mereka akan dapatkan pada hari kiamat. Maka kita kembali berusaha menyadarkan diri kita bahwa di pagi ini kita telah mendapatkan rezeki yang patut kita syukuri. Pada pagi ini kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Fikih Muyassar, masih dalam kitab sholat, masuk ke bab 7, yaitu sholat jamaah. Bab ini terdapat beberapa bagian, di antaranya bagian yang pertama, keutamaan sholat berjamaah dan hukumnya. Sholat berjamaah adalah salah satu syiar Islam yang agung, dan kaum muslimin telah sepakat bahwa menunaikan sholat 5 waktu di masjid termasuk ketaatan yang paling besar. Allah telah mensyariatkan bagi umat ini agar berkumpul di waktu-waktu yang telah ditentukan. Jadi ada saatnya kaum muslimin bertemu. Allah sudah tentukan seperti itu, yaitu sholat 5 waktu, sholat Jumat, 2 sholat Id, dan sholat khusuf. Ya, ini adalah bentuk-bentuk pertemuan yang telah disyariatkan oleh yang pemilik alam semesta, oleh bos besar kita. Ya, karena manusia biasanya kalau ada instruksi dari bos baru dia mau bergerak. Kalau ada instruksi yang kira-kira menghasilkan cuan, baru kemudian mau melangkahkan kaki. Ya, ini yang memberikan instruksi untuk berkumpul adalah raja di raja, Allah Subhanahu wa taala, dan telah menentukan di antara pertemuan tersebut adalah sholat 5 waktu, sholat Jumat, 2 sholat Id, dan sholat khusuf, sholat gerhana. Dan perkumpulan yang paling besar dan paling utama adalah perkumpulan di padang Arafah, yang mengisyaratkan pada kesatuan Islam pada akidah, ibadah, dan syiar agamanya. Ini tentunya untuk ibadah haji. Ini diantara ada aspek ubudiyah, penghambaan kepada Allah, juga ada aspek yang kemudian memberikan manfaat persatuan umat Islam.
Dan juga perkumpulan besar dalam Islam ini disyariatkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Jadi ini adalah syariat yang sempurna. Allah tidak saja memberikan syariat sebagai bentuk penghambaan kepada Allah, namun juga ada maslahat bagi kaum muslimin. Ya, di antaranya ketika kita berinteraksi di dalam waktu-waktu pertemuan tadi, terjadi jalinan hubungan antara jamaah. Mereka saling mencari tahu keadaan saudaranya yang lain, sehingga ini juga menunjukkan kepedulian, akan memicu kepedulian ya, dan antar anggota masyarakat dan hal lainnya yang penting bagi umat Islam dengan berbagai bangsa dan sukunya. Jadi subhanallah, kalau kita lihat hikmahnya di antara sholat berjamaah, sholat Jumat, sholat Id, sholat kusuf untuk pertemuan umat Islam, ya, sholat 5 waktu, mungkin kalau kita bisa aplikasikan ke tingkatan di masyarakat kita, orang-orang RT ada, atau satu RT atau satu RW. Kalau sholat Jumat satu RW dan lebih biasanya kan. Kalau sholat kemudian sholat Id, ya bisa satu kelurahan, satu kecamatan, bertemu semuanya kaum muslimin di sana. Ya. Mungkin yang dulunya nggak pernah ketemu sehingga saling curiga, ada saling kemudian ya permusuhan. Tapi kalau sering ketemu di masjid, masa mau musuhan, gitu kan? Masa mau bermusuhan? Sampai antar bangsa, Allah jadikan ada momen-momen mereka saling bertemu, saling mengenal, ya, saling memahami budayanya, atau dalam haji. Ini tidak ada dalam agama lain, karena tentunya memang agama itu hanyalah Islam. Dan ini juga sebagaimana para ulama katakan, ya, mereka mengambil kesimpulan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Begitu banyaknya kalian, pada hakikatnya diciptakan dari 2 pasang suami dan istri, Adam alaihissalam wa Hawa. Waj'alnakum syu'uba, dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa, wa qabail, dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Yang paling mulia bukan orang Arab, yang paling mulia bukan orang Quraisy, yang paling mulia bukan yang berkulit putih, yang paling mulia dalam sholat berjamaah bukan orang yang paling kaya, yang paling terhormat di antara masyarakatnya, bukan. Allah sebutkan atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kalian. Subhanallah, ini keadilan agama yang sempurna. Oleh karenanya, ya, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam telah mendorong umatnya sholat berjamaah. Ya, antara lain dengan hikmah-hikmah yang tadi disebutkan, lita'arafu, agar kita saling mengenal dari level terkecil sampai level terbesar. Di antara pahala dan yang besar, Nabi SAW mengatakan, sholatul jamaah afdalu min sholatil fadhi, yakni al-fard bis-sab'in wa 20 darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri dengan 27 derajat. Ya, tentunya ini khususnya buat laki-laki ini, ya. 27 derajat. Ya. Orang kalau urusan dunia, Pak, bosnya bilang, ini ada kerja, ini kerja biasa, kamu dapat gajinya 1 juta, ya Pak. Tapi kamu ini kerja biasa, kerjanya sama persis, tapi kamu untuk ke tempat tersebut jalan dulu 100 meter, ya, atau mungkin jalan dulu 50 meter atau 10 meter. Nanti setelah kamu ngerjain kerjaan yang sama persis, nggak ada bedanya, beda dikit saja. Mungkin nanti di sana ada teman-teman lain yang bekerja yang sama. Setelah itu balik lagi, ya cuma jarak mungkin 50 meter. Kalau nanti kamu dapat gaji 27 juta. Coba kalau urusan dunia, Pak, wah langsung orang berebut. Jangankan 50 meter, ya,
Lautan ku daki. Apa? Lautan maksud lautan dia. Baru bangun gini Bu ya. Gunung ku daki, lautan apa? Ku, ku selami, lautan ku selami. Ya. Demi selisih 26 juta. Itu kan orang kalau dunia luar biasa, Bu. Mau kerjaannya di mana? Di sana, di luar kota pada larang, bolak-balik naik motor. Kalau ada jelas ada cuannya, mau Bu. Ya, dikejar orang. Sholat ke masjid cuma 10 meter jalan, wah beratnya luar biasa. Kayak di kerangkeng di rumahnya gitu kan. So, luar biasa. Padahal itu coba kalau dunia 1/27 juta. Bayangkan 1 juta Anda bisa beli apa gaji sebulan? Paling cuma bisa bayar gas sama beras gitu kan. Dan yang lainnya 27 juta bisa sewa tempat yang lebih bagus, bisa beli motor atau bisa yang lainnya ya. Bisa beras, bisa beli langsung 1 karung ke Pak Iwan misalnya. Dan seterusnya, bukan nyicil 5 kilo 5 kilo gitu kan. Bayangkan kalau urusan dunia kita 1 juta sama 27 juta jauh sekali Pak. Dan orang mau mengejar seperti itu. Ini yang menjanjikan ya, yang maha kaya disebutkan 27 kali 27 derajat 27. Artinya kalau kita berpikir dan Allah itu tidak mungkin menyia-nyiakan pahala seseorang ya. Justru itu adalah yang disebut al-baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi. Al-baqiyatus shalihat, amal-amal soleh itu kelak ya akan abadi kalau kita lakukan secara ikhlas, dan itu lebih baik di sisi Allah ya, dan juga lebih baik untuk menjadi harapan kita. Kita punya duit tadi gaji 27 juta, kita tabung 20 jutanya ya. Apa bisa jadi harapan ketika di masa tua? Belum tentu Pak. Bisa jadi ada musibah ini dan itu, uang habis. Bisa jadi uang sudah terkumpul, nggak ada musibah, tapi nggak sampai tua usianya ya, masih muda sudah tidak ada, sudah menjadi berkalang tanah, kata orang seperti itu. Nah ini kalau ini pahala-pahala seperti ini baqiyatus shalihat akan selalu abadi di sisi Allah, tidak mungkin sia-sia. Nabi SAW juga mengatakan sholatul rajuli fil jama'ati, sholat seseorang laki-laki dalam berjamaah tudha'afu ala salati fi baitihi wa fi suqihi 25 di'fa, itu lebih baik atau dilipat gandakan dibanding sholatnya di rumah dan juga di pasarnya sebanyak apa? 25 derajat, 25 kali. Kalau dalam hadis ini 25 kali. Wa dzalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu', dan demikian apabila dia memperbagus wudunya, ketika dia berdoa ketika dia berwudu dan dia memperbagus wudunya, thumma kharaja ila al-masjid, kemudian dia keluar menuju masjid, la yukhrijuhu illa shalah, tidak ada motivasi yang menyebabkan dia keluar dari rumah ataupun perniagaannya kecuali untuk sholat, lam yakhtu khutwatan illa rufiyat lahu biha darajah, tidaklah dia melangkah satu langkah kecuali setiap satu langkah tersebut Allah angkat derajatnya. Wa hutta anhu biha khati'atun, dan langkah berikutnya Allah hapus kesalahan-kesalahan dan dosanya. Wa idza shalla lam tazal al malaikatu tusalli alaihi, dan ketika dia sholat maka malaikat akan senantiasa mendoakannya madama fi musallah, selama dia di tempat sholatnya. Subhanallah selama dia di tempat sholatnya. Nah di sini disebutkan juga para malaikat selalu bersolawat. Disebutkan malaikat bersolawat itu apa? Para ulama sebutkan maksud malaikat bersolawat adalah pertama memohonkan ampun. Makna malaikat bersolawat ini ampun atas dosa dan kesalahannya. Yang kedua bersolawat atas manusia ini malaikat
Yang kedua adalah memohonkan dia rahmat, memohonkan rahmat. Nah, ini makna malaikat bersolawat, memohonkan ampun dan memohonkan rahmat. Ini doa-doa yang paling penting. Makanya ibu-ibu atau bapak-bapak kalau sholat jenazah, kalau itu intinya doanya cuma dua sebenarnya, mohon ampun dan minta rahmat. Makanya kalau seseorang tidak hafal baca doa jenazah yang panjang, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu dan seterusnya, maka kata para ulama setidaknya dia membaca dua doa saja, yaitu apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah dia dan berilah dia rahmat. Ini doa paling penting. Sehingga di sini disebutkan orang yang sholat dia selalu didoakan ampunan dan mohon rahmat sama Allah. Ya Allah ampunilah kesalahan dia, kelalaian dia. Kemudian apa? Mohonkan rahmat. Berilah dia rahmat. Di antara makna rahmat kata para ulama, kau dimudahkan mendapatkan kebaikan yang kau harapkan dan kau dijauhkan dari keburukan yang kau ingin hindari. Dan selama dia di tempat sholatnya, artinya apa? Selama dia tidak keluar dari masjidnya, dia tetap dianggap sholat. Makanya termasuk Pak, kalau kita duduk dalam majelis ilmu, apalagi setelah sholat berjamaah, itu kita akan dianggap selalu dalam keadaan sholat. Duduk, walaupun duduk, ya, sambil nundutan, itu tetap dapat, insya Allah. Ya. Walaupun kalau bisa jangan nundutan. Sambil ngantuk-ngantuk, orang duduk dalam masjidnya, itu tetap dianggap sebagai sholat. Ini diantara dalil yang disebutkan para ulama. Ya. Nah, ini makanya keutamaan sholat berjamaah. Dan sholat berjamaah menurut pendapat yang kuat wajib untuk sholat 5 waktu. Ya, saya sebutkan pendapat yang kuat karena memang tidak dipungkiri ada pendapat lain. Ya. Di antara pendapat lain disebutkan laki-laki apakah wajib sholat berjamaah. Ada yang mengatakan, ulama mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Pendapat kedua dia mengatakan fardu kifayah. Pendapat ketiga mengatakan wajib. Ya, hukumnya wajib. Pendapat ketiga. Ini tidak dipungkiri, memang ada 3 pendapat. Sunnah muakkadah, kenapa mereka memahami, sebagian ulama memahami seperti itu? Karena sini disebutkan sholat berjamaah lebih utama dengan sholat sendiri dengan 27 derajat. Juga disebutkan sholat laki-laki dalam jemaah dilipat gandakan dibanding sholatnya di rumah atau di pasarnya. Kalau memang mutlak wajib, sholat di rumah dan juga di pasar ini tidak sah, tidak akan disebutkan lebih utama. Sehingga sebagian ulama menganggap bahwa sunnah muakkadah. Karena di sini disebutkan masih dia ada lebih afdol dibanding sholat di rumah. Andaikan memang sholat berjamaah ini mutlak, maka ini tidak akan disebutkan. Kenapa? Karena tidak sah. Ya, ini pendapat yang pertama menurut para ahli ilmu, sebagian ulama. Pendapat kedua fardu kifayah. Kenapa? Karena ada riwayat hadis yang menyebutkan bila dalam satu kampung ada 3 orang laki-laki yang mereka ketika masuk waktu sholat mereka tidak sholat, ya. Tidak sholat, ngumpul tapi tidak sholat, kalau kegembrengan, ya. Kegembrengan, gitar-gitaran anak muda itu, maka mereka telah dikuasai oleh syaitan. Ya, artinya dosa satu kampung ketika ada 3 orang terus tidak sholat berjamaah, itu satu kampung semua berdosa. Satu kampung semua berdosa. Sehingga di situ sebagian ulama menganggap fardu kifayah. Fardu kifayah ini kalau sebagian orang sudah melakukannya dalam suatu komunitas kaum muslimin, maka yang lain gugur. Pendapat ketiga hukumnya wajib. Ya, dan Allahu a'lam pendapat ini adalah pendapat yang terkuat berdasarkan dalil-dalil yang ada. Apa saja dalilnya? Antara lain dalam Al-Quran. Ya, kita perhatikan dalam surat An-Nisa ayat 102.
Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum ma'ak. Dan apabila engkau wahai Muhammad SAW berada di tengah-tengah mereka, para sahabat, ini maksudnya dalam konteks peperangan, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama mereka, maka hendaklah sekelompok dari mereka berdiri sholat bersamamu. Ini dalam konteks peperangan, yaitu dalam sholat khauf. Ya. Dalam peperangan, ada tata cara sholat khauf, tata cara sholat ketika peperangan, itu diatur. Ya. Contohnya, apabila ada dua shaf, maka ketika shaf yang depan dia tengah bersujud, shaf belakang tidak boleh bersujud terlebih dahulu. Dia tetap berdiri dan dia mengawasi di depan, takut khawatir ada musuh datang. Setelah ini bangun, maka baru kemudian yang shaf kedua boleh kemudian turun untuk bersujud. Ya. Khawatir ada musuh datang. Ya. Seperti itu. Itu bayangkan sholat berjamaah dalam peperangan, dalam kondisi genting yang nyawa terancam. Dalam kondisi peperangan saja tetap diperintahkan untuk sholat berjamaah. Lalu bagaimana dengan saat yang lapang? Nah, ini di sini para ulama mengatakan ini diantara dalilnya. Ya. Dalam keadaan khauf, takut saja ditekankan. Bagaimana dalam keadaan aman, tentunya lebih ditekankan. Ya. Kemudian juga dalam hadis lain riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Athqalu salatin 'alal munafiqina salatul isya wa salatul fajr." Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik, na'udzubillah, adalah salat isya dan salat fajar. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Andaikan mereka mengetahui keutamaan dalam salat subuh dan salat isya berjamaah bagi laki-laki, maka mereka akan mendatanginya walaupun merangkak. Ya. Dan sholat subuh dan isya ini kenapa paling susah buat orang munafik, kata para ulama? Kenapa? Karena keduanya dilakukan di saat gelap. Keduanya dilakukan saat gelap. Ya. Walaupun ada lampu, pada hakikatnya ini dua-duanya dilakukan waktu saat gelap. Sehingga apa? Sehingga tidak bisa atau sulit bagi seseorang ingin menampilkan diri di hadapan masyarakatnya bahwa dia adalah orang yang sholat berjamaah. Kalau zuhur, ya di kantor kan dilihat, si bos ngelihat juga nih orang yang sholat, gitu kan, sholat berjamaah. Kelihatan jelas, rajin kadang di kantor. Ya. Asar juga gitu kelihatan. Ya. Maghrib apalagi, si ini kerjaan baru beres, si bos juga ikut sholat. Tapi kalau isya sudah gelap, ya, juga orang sudah banyak pulang, orang sudah banyak capek. Begitu juga dengan subuh, ya. Tidak kelihatan sama orang lain untuk ria. Orang yang berniat ria, orang munafik ini kan sebenarnya ibadahnya karena ria, pengen dianggap sama orang lain. Ya. Maka untuk tampil di isya dan subuh ini sulit, sehingga ini makanya paling berat. Kemudian Nabi SAW katakan, ya tadi disebutkan, seseorang kalau tahu fadilahnya, dia akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Walaqad hamamtu an amura bis sholati fatuqam. Sungguh aku ingin memerintahkan untuk segera untuk didirikan sholat, ya. Menggantikan, ada orang yang menggantikan aku sebagai imam. Tsumma amara rajulan fayusalli bin nas, aku memerintahkan seseorang untuk menjadi imam menggantikanku. Tsumma antaliqa ma'i birijalin ma'ahu khuzamun min khatabin ila qaumin la yashhaduna salata fa uharriqu alaihim buyutahum binar. Kemudian aku memerintahkan seorang laki-laki untuk sholat menjadi imam. Kemudian aku sendiri, kata Nabi SAW, aku sendiri akan pergi bersama beberapa orang yang membawa beberapa ikat kayu bakar kepada kaum yang tidak menghadiri sholat berjamaah, lalu aku membakar rumah-rumah mereka dengan api. Nah, jadi laki-laki yang tidak sholat berjamaah, Nabi SAW mengancam untuk membakar rumahnya. Subhanallah. Ya. Walaupun tapi kenyataannya beliau tidak membakarnya. Kenapa? Kata para ulama, karena di dalam rumah itu ada juga orang yang ada uzurnya, ada orang tua, ada wanita, ada anak-anak,
sehingga beliau tidak jadi melakukannya. Ya. Di sini menunjukkan wajibnya sholat berjamaah. Pertama, kenapa? Nabi sifati orang yang berpaling dari sholat berjamaah dengan kemunafikan, dan ini disebut juga oleh para sahabat. Ya, para sahabat mengatakan, kami tidak melihat orang yang meninggalkan sholat berjamaah itu ya secara terus menerus kecuali seorang munafik tulen. Jadi yang meninggalkan sholat berjamaah itu dahulu zaman sahabat itu munafik tulen. Ya, na'udzubillah. Ya, na'udzubillah ya. Kalau kita tidak ingin kena penyakit hati, munafik ini Pak, na'udzubillah. Soalnya munafik ini nanti mungkin orang nggak peduli, apa cuma sebutan orang lah, mau disebut munafik, kedua lah, udah saya mau Korea, gitu kan, pengennya di rumah aja. Ya, memang ucapan orang nggak penting, tapi nanti ucapan Allah sebutkan bagi orang munafik, ya, innal munafikina fi darkil asfali minan nar, ya billah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu kelak tempatnya di kerak neraka. Na'udzubillah. Sama kayak orang kafir munafik ini. Ya, na'udzubillah. Ini makanya berhati-hati. Dan disebut demikian, disebut bila melakukan meninggalkan terus-menerus ini sebagai kemunafikan, artinya kalau berpaling darinya berarti ini sesuatu yang wajib. Ya, kalau tidak wajib tidak akan disebut sebagai munafik. Ini alasan yang pertama. Kedua, Nabi SAW menghukum mereka atas ketidakhadiran mereka. Sedangkan dihukum itu hanya ditetapkan bagi meninggalkan sesuatu yang wajib, yaitu menghukum untuk membakar rumah mereka. Ya. Dan di antara hadis yang menetapkan kewajiban sholat berjamaah adalah seorang laki-laki buta yang tidak ada yang menuntunnya, dia meminta izin kepada Nabi SAW agar diperbolehkan sholat. Pertama, Nabi SAW mengizinkan, tapi kemudian ketika dia berjalan, Nabi SAW mengatakan, atasma'u nida, apakah engkau mendengar panggilan adzan? Na'am, ya. Maka Nabi SAW menjawab, ajib, la ajidu laka rukhsah. Kalau begitu penuhilah, karena aku tidak mendapatkan adanya keringanan bagimu. Subhanallah. Di hadis-hadis yang tadi disebutkan, hadis yang sahih tentunya, yang Nabi SAW mengancam kayu bakar disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Adapun yang tadi untuk orang yang tunanetra, Allah Nabi SAW sebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian Nabi SAW mengatakan, man sami'a nida, barang siapa yang mendengar azan, falam yujib, dan dia tidak menjawabnya atau tidak memenuhi panggilan tersebut, maksudnya datang, fala sholata lahu illa min udhrin, maka tidak ada sholat bagi dia kecuali ada udzur, Jadi seseorang diperbolehkan tidak sholat berjamaah laki-laki apabila ada apa? Udzur. Ada udzur. Kalau ada udzur, ya, tidak mengapa. Dan tadi sahabat juga mengatakan, walaqad ra'aituna ma yatakhallafu anha illa munafiquna ma'lumun nifaq. Sungguh kami melihat di antara diri kami tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali seorang munafik dengan kemunafikan yang jelas diketahui. Na'udzubillah. Kadang seperti ini, ya. Yang mengerikan kadang ada, mohon maaf, na'udzubillah min dzalik. Ada tokoh agama, kiai, ada ustaz, tapi dia nggak pernah sholat berjamaah. Bahkan ada yang rumahnya persis di depan masjid. Ya, kejadian nyata, ada rumahnya persis di depan masjid. Tapi terkenal pula dia tidak pernah sholat ke masjid. Rumahnya persis depan masjid. Ya nggak persis banget sih, cuman ada lapangan, terus rumahnya. Tidak pernah ke masjid, terkenal nggak pernah ke masjid. Makanya heran, ini maksudnya gimana ini, gitu kan? Kata anak muda sekarang, ini konsepnya gimana, gitu kan? Nggak ke masjid padahal jelas-jelas, gitu kan? Dan sholat berjamaah wajib atas kaum laki-laki, bukan wanita dan anak-anak yang belum dewasa. Berdasarkan Nabi SAW sabdanya, wa buyutahunna khairun lahun, dan rumah mereka, kaum wanita lebih baik bagi mereka. Namun tidak ada larangan bagi kaum wanita hadir di masjid untuk sholat berjamaah selama memenuhi syaratnya, yaitu apa? Menutup aurat, menjaga diri, aman dari fitnah, dan izin suami. Ini syarat-syaratnya. Ya.
aman dari fitnah, menutup aurat. Nah ini terkadang yang menutup aurat ini suka ada yang gagal ya, artinya syaratnya kadang tidak terpenuhi. Contohnya apa? Kalau tarawehan terutama yang muda-muda ya, Masya Allah pakai mukena. Begitu beres tarawehan, celana pendek langsung ya. Astagfirullah, ini banyak di mentang-mentang di kompleks ya. Dilepas kerudungnya kan sekarang yang heboh juga tuh ada pengajian katanya. Begitu beres pengajian dibuka kerudung, astagfirullah ya. Sehingga sholat berjamaah di masjid, siapa yang memiliki wajib atas siapa yang memiliki kewajiban berjamaah, ya tadi buat laki-laki yang wajibnya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat berjamaah dan melakukan sholat sendiri tanpa uzur, maka sholatnya kalau bicara sah, sholatnya sah. Namun dia berdosa karena meninggalkan yang wajib. Nah ini adalah pendapat yang terkuat yang disebutkan para ahli ilmu. Ya. Bagian kedua, bila seorang laki-laki masuk masjid sedang dia sudah sholat, apakah wajib baginya mengulang sholat tersebut berjamaah? Tidak wajib baginya mengulang, namun disunahkan. Ya. Jadi ini saking pentingnya sholat berjamaah. Bila seseorang sudah sholat, dia ke masjid, naon Pak, ayah undangan Pak RT. Gitu. Saya tadi udah sholat berjamaah di masjid yang lain di jalan. Nah, tapi ternyata ada undangan juga, saya langsung ke masjid. Ternyata kalau di masjid ini qomatnya telat, baru mau sholat berjamaah. Apakah kita ulangi sholat kita berjamaah? Jawabannya tidak wajib, namun disunahkan. Ya. Yang pertama hukumnya fardu, yang kedua hukumnya sunnah. Ya, karena Nabi SAW pernah menyebutkan, kaifa anta idza kana 'alaika umara yuakhiruna sholati an waqtiha. Bagaimana menurutmu? Nabi SAW ingin mengetes sahabat. Bila kamu dipimpin para pemimpin yang mengakhirkan sholat dari waktunya. Kemudian aku bertanya kata Abu Hurairah, apa perintah Anda kepadaku? Nabi SAW mengatakan, sholatlah pada waktunya. Bila kamu mendapatkan sholat bersama mereka, maka sholatlah, karena sesungguhnya ia sunnah bagimu. Dia adalah sunnah bagimu. Jadi kalau pemimpinnya menetapkan sholat berjamaahnya telat, maka sholat boleh seseorang 2 kali. Pertama di awal waktu, yang kedua diikut berjamaah lagi. Dan ini sesungguhnya sunnah. Ya. Dan juga Nabi SAW pernah berkata kepada 2 orang yang sholat, yang ada di masjid. Ketika orang sholat berjamaah, mereka berdua diam saja. Nabi SAW katakan, bila kalian berdua sudah sholat di rumah kalian, kemudian kalian datang ke masjid jamaah, maka sholatlah bersama mereka, penghuni masjid. Karena sesungguhnya ia adalah sunnah bagi kalian berdua. Ini termasuk dalil diperbolehkannya sholat berjamaah 2 kali. Contohnya begini, bapak-bapak punya istri dan juga punya anak-anak perempuan di rumah. Bapak ingin membiasakan mereka sholat berjamaah atau sholat tepat pada waktunya. Terkadang itu dibantu dengan sholat berjamaah. Bolehkah saya sholat berjamaah di masjid terus saya sholat lagi? Boleh. Ya. Kadang ada orang yang bahkan tidak sholat ke masjid, kenapa? Saya mimpin sholat berjamaah di rumah bersama anak-anak. Ini salah. Yang utama laki-laki tetap sholat di masjid. Nanti setelah itu dia mau sholat lagi pimpin keluarganya, itu diperbolehkan. Dan antaranya ada dalil yang ini. Ya. Dan juga pernah dilakukan oleh sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal, beliau setelah sholat isya nama Nabi SAW, beliau bergegas menuju kampungnya, kabilahnya. Nabi SAW bertanya, kemana Mu'adz? Kenapa dia terburu-buru? Disebutkan, ya Rasulullah, sesungguhnya dia mengimami kaumnya. Jadi Mu'adz itu setelah sholat berjamaah sama Nabi SAW, dia sholat lagi berjamaah bersama kaumnya, tapi dia sebagai imam, karena dia memang yang paling benar bacaan Al-Qur'annya, juga paling paham dalam agama, dan itu diperbolehkan. Sholatnya bersama Nabi SAW yang pertama adalah wajib, sedangkan yang kedua adalah hukumnya sunnah. Walaupun dia nanti ngimamin orang yang wajib, apakah boleh? Boleh, itu dalilnya. Ya, itu makanya para ulama katakan, kalau seseorang makmum berimam kepada sholat yang sunnah, maka itu diperbolehkan.
Jumlah minimal untuk sholat berjamaah 2 orang tanpa ada perbedaan khilaf di antara para ulama, ya, minimalnya. Dengan apa sholat berjamaah didapatkan? Dengan mendapatkan 1 rakaat dari sholatnya, maka dia telah dianggap sholat berjamaah. Ya. Jadi artinya, eh, ya, barang siapa mendapatkan 1 rakaat maka sungguh dia telah mendapatkan sholat, ya, bersama imam. Ya. Terutama ketika seseorang dapat ruku sama imam maka dianggap telah dapat 1 rakaat. Ya. Itulah pembuka mengenai sholat berjamaah, ya, dari kitab Fikih Muyassar. Apabila ada pertanyaan ataupun diskusi kami persilahkan. Ya, bangga Pak. Kalaupun di pasar itu ada masjid dan berjamaah itu masih sudah disamakan dengan yang sesuai dengan sabda Nabi. Iya, maksudnya sholat seseorang di masjid itu lebih baik dibandingkan di rumah dan di pasarnya sebanyak 25 derajat sholat berjamaah. Bagaimana kalau di pasarnya ada masjid, ya? Ya termasuk, artinya itu yang penting itu masjid dan dia sholat berjamaah di sana. Maksudnya yang di pasarnya di sini adalah bila dia sholat sendiri di tempat perniagaannya. Kan kadang orang ya di tempat perniagaannya, di tokonya misalnya. Ya. Itu seperti itu. Tapi kalau di pasarnya memang ada masjid, ya itu insya Allah sama. Maksudnya dia mendapat kekhususan sholat berjamaah, dapat afdoliyah tersebut. Kenapa? Nah, sebentar Bu katanya, ini Bapak dulu sebentar. Gimana? Sholat berjamaah yang dilakukan lebih dari 2 kali, jadi mungkin ada sepatah kalau satu tidak boleh. Ini tadi dalilnya diperbolehkan. Dalilnya tadi jelas diperbolehkan. Diperbolehkan karena itu menjadi yang kedua itu sunnah hukumnya. Itu kalau orang terutama mendapati misalnya ke masjid, dia udah sholat, ternyata ada sholat berjamaah, dia ikut sholat lagi. Ataupun misalnya dia ke rumah, dia harus mimpin sholat keluarganya, itu juga diperbolehkan. Ya. Kalau seperti di stasiun itu kan hasilnya kecil, Ya. Ya. kalau subuh itu kan ada. Kalau pertama, Ya. yang belum dapat itu kan dia nunggu nanti Ya. salam, Ya. ada imam lagi, kalau kedua masuk lagi. Ya. Jadi sampai kata-kata seperti kata, jadi imamnya berganti-ganti. Maksud Bapak apakah boleh sedemikian? Atau gimana maksud Bapak? Gimana Pak? Kalau sholat berjamaah itu lebih dari 2 kali dilakukan kegiatan kalau satu dua. Pertanyaannya maksudnya apakah boleh dilakukan? Tidak boleh. Boleh. Sholat berjamaah untuk masjid-masjid khusus yang misalnya terbatas itu diperbolehkan demikian, diperbolehkan bergantian. Karena memang tidak mungkin misalnya tempatnya sangat sempit dan halamannya pun sangat sempit sehingga bergantian, itu boleh. Yang tidak boleh itu kalau misalnya kayak misalnya masjid ini leluasa. Kalau misalnya yang sholat juga biasanya cuma 2 shaf, terus ada satu kelompok misalnya kaum muslimin RT 6. Kita mau sholatnya nanti habis 15 menit dari jemaah yang lain. Jadi sepakat. Siapa yang dari RT 6 di sini? Ya, RT 6 semuanya sholatnya nanti katanya. Ya. Yang RT 6 sholatnya kira-kira 15 menit setelah beres dari sholat ini. Semuanya sepakat buat nanti pas di keluar beres pada datang. Ya. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh kalau seperti ini menimbulkan fitnah. Yang tidak diperbolehkan yang seperti itu. Kalau yang barusan karena kondisi ya itu diperbolehkan, kondisi darurat kan, karena memang tidak ada tempat lain. Jadi yang tidak diperbolehkan itu kalau niatnya memang seperti itu kan.
Nah, Nanti disebutkan bahwa barang siapa yang meninggalkan sholat berjamaah ya. karena sholatnya sah, tapi dia berdosa. Kalau sholat itu adalah doa, tapi dia berdosanya itu karena itu suatu lain atau Karena dia menurut sebagian ulama, ya ini menurut sebagian ulama Pak ya, dia berdosa kenapa? Karena harusnya dia sholat berjamaah. ya. Intinya gitu. Sama seperti istilah para ulama, bagaimana seseorang berhaji, ya, tapi sebagian hartanya itu ada di harta yang tidak halal. Apakah kalau dia ngikuti hajinya sesuai urutan begini dan begitu, apakah kemudian termasuk ginilah yang paling terbaru misalnya fatwanya para ulama. Bagaimana dengan seseorang berhaji tapi menggunakan visa yang bukan seharusnya untuk haji? Jawaban para ulama di tanah suci, mereka sah hajinya tapi berdosa. Gitu. Karena tidak ada salah satu ada apa? Karena antara lain kayak semacam visa ini walaupun sifatnya duniawi, tapi dimaksudkan untuk kepentingan ukhrawi, untuk keselamatan jiwa manusia sehingga bisa terbatasi. Nah, itu artinya memang ada ibadah seseorang kalau bicara sahnya sah, tapi dia berdosa. Jadi tidak lengkap, tidak sempurna ibadahnya. Nah, sama seperti sholat berjamaah tadi. Jadi tidak bisa seperti kalau ada kekurangan dalam sholat itu kan seperti sapi. Iya, Kalau yang sholat tidak bisa mati, iya. apa solusinya supaya dosa itu bisa Solusinya datang ke masjid, Pak. Untuk sholat berjamaah, solusinya sholat berjamaah. Solusinya itu. So, berikutnya itu? untuk berikutnya sholat berjamaah. Ya. Apa yang telah lalu, ya dia memperbanyak istighfar, lalu kemudian banyak yang disebut melakukan istighfar bertobat kepada Allah, tidak mengulangi perbuatan tersebut dan dia apa namanya dia melakukan yang disebut para ulama al hasanatu al mahiyah, banyak-banyak melakukan amalan soleh yang bisa menghapus dosa-dosa. Cari amalan-amalan soleh yang disebutkan di situ ada pengampunan dosa, semangat dalam hal tersebut. Gitu. Satu lagi Ustaz. Ya. Ini pada nungguin ibu-ibu nih. Gimana Pak? Kemudian saya juga janjian dengan seseorang, dan seseorang itu yang namanya teman itu satu pilih sholat itu berarti sholatnya keduakan itu kan waktunya. Jadi artinya sholat dia dan sholat itu kalau kita bisa teman di masjid. Jadi kalau yang apakah ada ya nanti temannya di masjid sambil sholat itu gimana? Jadi sholatnya itu sholat di keduakan niatnya. Sambil sholat. Oh ya itu mungkin hanya ucapan saja Pak. Tapi intinya kan hanya ucapan saja. Tapi kan dia kan sebenarnya sholat berjamaah kan. Dan biasanya nggak sambil sholat ketemunya kan. Kalau sambil sholat ketemunya gimana? Like Allahu Akbar ngobrol. Iya sholat itu hanya ucapan saja. Tapi kan dia niat sholat berjamaah. Seperti itu Pak ya. Allahu a'lam bishawab. Silakan Bu. Ini Pak, Nah. kalau bisa umroh katanya bisa pakai haji, itu yang pertama. Apa Bu? Visa umroh pakai apa? Bisa. Kan harus ada umroh kalau Ya. pakai haji, Oh itu ya. bisa dipakai haji. Visa umroh bisa dipakai haji? Bisa Bu. Bisa tapi nanti nginep sebentar di Hotel Prodeo. Hotel Prodeo Saudi. Iya kalau ketahuan ditangkap Bu. Nggak bisa. Ini Pak, kan kalau berjamaah itu dibius, bukan diizinkan bukan sakit. Apa Bu? Sholat berjamaah itu lebih diutamakan untuk laki-laki. Iya. Nah kalau perempuan berjamaah satu untuk dengan laki-laki seperti kita, Iya. maka dapat 27 derajat. Satu Iya. yang pertama. Yang kedua, apabila perempuan dengan perempuan di rumah sholat berjamaah, apakah itu dapat 20 derajat? Iya. 20 derajat? Iya. Tidak. Iya. Atau utamanya bagi perempuan Iya. lebih baik di masjid itu kalau misalnya di rumah karena ada hal ya, masalah keluarga Iya. yang harus diajak sholat berjamaah Iya. itu utamanya gimana bagi ibu? Baik. Bagi ibu-ibu secara mutlak kalau bicara yang utama itu di rumah. Artinya kalau pahala itu Allah Maha Adil. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa beramal soleh dari laki-laki atau perempuan dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepada dia di dunia kehidupan yang thayyibah.
Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kelak kami akan berikan balasan bagi dia dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah dia perbuat di dunia nanti di akhirat. Itu disebutkan laki-laki dan perempuan. Sehingga kata para ulama, kalau ada suatu ibadah disebutkan ini afdol laki-laki begini melakukan begini, kebalikannya perempuan afdolnya begitu begini dan begitu. Walaupun perempuan tidak disebutkan besarnya pahalanya, tapi kata para ulama, insya Allah mereka mendapatkan pahala seperti laki-laki yang melakukan kebalikannya. Misalnya tadi yang ke masjid, ini yang ke rumah. Insya Allah ketika di rumah pun, karena afdolnya seperti itu, dia mendapatkan pahala seperti orang yang laki-laki sholat di masjid. Lalu tapi hanya saja kalau dia mau sholat berjamaah, apakah boleh? Ya boleh saja, karena mungkin dia ingin butuh semangat sesekali misalnya, atau pas ada pengajian sekalian, boleh saja, ya boleh saja, tapi bukan menjadi kebiasaan. Kalau kebiasaan tetap di rumahnya seperti itu, ya. Sama kayak orang ke Masjidil Haram, katanya yang afdol di rumah, ya betul yang afdol. Tapi apakah sholat ke masjid tidak boleh? Boleh. Apalagi orang untuk bayar umroh dan segala macam, kan antara lain pengen sholat di sana Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kalau di hotel saja lihat TV, ya kan di rumah juga kita bisa lihat TV. Ya, jadi itu termasuk yang diperbolehkan. Ya. Tapi kalau di kantor misalkan kalau berjamaah dengan perempuannya dengan perempuan, Ya boleh. itu 20. Ya insya Allah diharapkan ya, kita nggak bisa tahu karena Allah yang menentukan, ya. Allah yang menentukan. Tapi karena mungkin keadaannya dia terpaksa harus di kantor, ya lebih baik perempuan berjamaah atau tidak berjamaah tetap. Dan berjamaah wanita kan dia perempuannya di tengah ya posisinya, tidak di depan. Itu seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Makasih Pak. Bangga Pak. Karena ini perempuan dan kalau bisa umroh jadi anak-anak tidak bisa. Kata saya bisa Bu, Ibu sesulumputan kata orang sudah bisa. Paling kalau ketangkap ya itu nginep lah sebulan 2 bulan di penjara Saudi seperti anggota DPR, ketua DPR Pak ya, ketua DPRD Rembang atau apa, Rembang Pak ya, ketua DPRD Rembang kan sampai sekarang udah di pengadilan berapa kali di Saudi gara-gara visanya ternyata visa ziarah. Memang terkadang ada yang lolos. Kalau dibilang yang lolos selalu ada. Cuman ada juga yang ketangkep. Kalau ketangkep kayak gitu, jadi di penjara. Nah, bisa seperti itu. Silakan. Jadi kalau aman visa haji aja Bu ya. Insyaallah. Dengan qobliyah subuh. Zuhur sama tahiyatul masjid, apakah boleh? Kalau dalam sholat sunnah itu selama sholat sunnahnya bukan yang disebutnya maksudah, yang memang dia disebut adalah ibadah yang khusus, sholat sunnah yang khusus, seperti sholat ibadah sunnah khusus ini kayak witir, duha, itu kan khusus. Itu tidak boleh digabungkan. Tapi kalau yang disebutnya ghairu maksudah, tidak dimaksudkan khusus seperti tahiyatul masjid, itu diperbolehkan digabungkan dengan yang maksudah, dengan yang rawatib. Maksudnya apa tahiyatul masjid itu tidak ghairu maksudah? Karena perintahnya umum. Nabi SAW bilang, beliau mengatakan idza dakhala ahadukumul masjidah, bila salah seorang di antara kalian masuk masjid, fala yajlis, janganlah dia duduk hatta yarka rakaataini, sampai dia sholat 2 rakaat. Jadi perintahnya umum. Pokoknya kalau masuk masjid jangan langsung duduk, sholat dulu, gitu kan? Sehingga di situ difahami kata para ulama, ya pokoknya sholat aja. Mau sholat qobliyah, ketika kita sholat qobliyah zuhur itu otomatis menjadi tahiyatul masjidnya kita, menjadi tahiyatul masjidnya kita, ya. Dan di antara buktinya apa? Kalau kita terlambat masbuk, apakah kita sholat sunat dulu? Enggak kan? Langsung kita ikuti sholat berjamaah. Karena yang penting apa? Apakah kita melanggar larangan Nabi SAW? Tidak. Karena Nabi SAW bilang, pokoknya sholat. Kalau masuk masjid jangan duduk dulu. Pokoknya sholat dulu. Tahiyah itu kan penghormatan. Penghormatan di tempat ibadah. Di tempat ibadah. Maksudnya penghormatan kepada Robnya, pemilik tempat ibadah ini. Itu. Ya. Jadi untuk sholat seperti itu,
khususnya tahiyatul masjid, bolehkah digabung dengan qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ya, ataupun misalnya qobliyah asar dan asar maghrib pun ada qobliyah, cuma tidak ditekankan, ya, itu boleh seperti itu. Ya. Kalau asar itu disebutnya qobliyah ghair muakkadah, rawatib ghair muakkadah, rawatib yang tidak ditekankan, tapi boleh kita lakukan, ya. Karena ada sejumlah hadis sahih mengatakan bahwa rahimallahu imra'an sholat arba'an qabla al-asr. Semoga Allah merahmati seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan, Pak. Maka, Pak. Apakah diperbolehkan sholat jenazah di tempat pemakaman? Jawabannya boleh. Nabi SAW pernah, beliau ketika di masjid, beliau bertanya mengenai seseorang yang terbiasa mengurus masjid, bersih-bersih, kemana dia? Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dia sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Nabi SAW agak kesal, kenapa tidak diberitahu? Para sahabat tidak memberitahu karena menganggap bahwa, mohon maaf ya, ini orang biasa saja gitu, bukan orang yang punya kedudukan, sehingga mungkin Nabi SAW tidak perlu dikasih tahu. Tapi Nabi SAW ternyata memperhatikan orang-orang seperti itu. Sehingga beliau bertanya di mana makamnya. Akhirnya ditujukan makamnya, lalu beliau kemudian sholat jenazah di situ. Itu kata para ulama, bagi yang meninggalnya belum terlalu lama, ya, maka kita bisa sholat jenazah. Bagaimana caranya? Tetap kita menghadap kiblat. Kalau dia laki-laki, kan memang jenazah kaum muslimin itu kan makamnya menghadap kiblat, Pak, ya. Kalau dia laki-laki, tetap kita sejajar dengan kepalanya. Kalau perempuan, sejajar dengan perutnya, tapi kita menghadap kiblat. Itu diperbolehkan. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ya, silakan. Ada pertanyaan yang pertama, bagaimana hukumnya kalau ada seorang wanita, ya, soal berjamaahnya di masjid secara terus menerus, kan ada hadisnya itu perempuan boleh ke masjid sekali lagi, tapi jangan terlalu sering. Iya. Yang kedua, untuk bawa anak kecil itu strateginya kayak gimana ya? Karena ada orang tua atau kakeknya itu yang bawa cucunya ke masjid itu, kakeknya sholat, malah cucunya suruh main gitu. Jadi malah tidak khusyuk. Itu strateginya kayak gimana? Iya, mengganggu orang. Yang pertama, bagaimana kalau perempuan dia terus-menerus sholat di masjid? Ya mungkin karena ketidaktahuan. Di masjid saya juga ada yang kayak gitu, ya. Tapi sayangnya kekeh memang, udah dikasih tahu. Artinya itu karena ketidaktahuan, dikasih tahu saja bahwa yang utama di rumah. Tapi kalau sesekali, mungkin karena ada sama suaminya sekalian, atau mau juga karena ada pengajian, maka tidak mengapa. Ya. Tapi dikasih tahu kalau yang afdol tetap di rumah umumnya. Terus bagaimana dengan seorang kakek yang bawa cucunya malah mengganggu? Nah ini kesalahan juga. Sama intinya karena ilmu. Ya. Yang kedua, si kakek ini tidak tahu bahwa anak seperti itu, terutama masih belum tamyiz, masih di bawah 7 tahunan, itu kan memang pasti bermain-main, ya. Umumnya, bukan pasti, umumnya. Kalau kiranya si kakek ini pertama melihat anak cucunya ini masih belum stabil, nggak mau diem, maka jangan dibawa, sama sekali nggak ada kewajiban buat anak tersebut. Untuk membiasakan juga belum tepat karena tidak mau diatur. Ya. Apalagi kalau sampai si kakek bilang sok si main aja, wah ini si kakeknya yang berdosa, ya, kakeknya yang berdosa. Ya. Nah, ini karena apa? Biasanya karena ilmu akhirnya, ya, seperti itu. Nah ini Bu, ini haji resmi Bu. Bukan visa umrah ya. Tapi banyak berdoa aja Bu ya, artinya insya Allah semoga Allah mudahkan. Ini Mina ya, Mina. Seperti itu. Ya insya Allah Bu, dari sekarang ya nabung. Kalau mau berhaji dengan haji plus nanti tahun depan nama saya insya Allah. Bukan haji plus ya, haji visa ini. Iya. Iya. Tawaf bebas Pak. Enggak. Boleh nggak pakai baju ihram tapi di lantai atas. Jadi tetap tawaf tapi di lantai atas.
Itu. Yang nggak boleh itu yang hanya tawaf hanya pakai untuk yang umroh itu yang di lantai bawah. Tapi kalau lantai 2 ke atas itu boleh, bebas. Betul, betul. Orang yang masuk Masjidil Haram itu disunahkan tahiyatul masjidnya adalah tawaf. Tapi kalau dia nggak mampu, ya tidak mengapa dia sholat tahiyatul masjid. Seperti itu. Jadi kalau sudah tawaf nggak perlu tahiyatul masjid lagi. Itu. Gitu. Baik, demikian Bu ya. Ya, silakan Pak. Ini anak-anak kecil itu bagusnya di saf pertama atau di saf kedua untuk nikah berdiri. Iya, baik. Soft anak-anak, bagaimana? Soft anak-anak, kata para ulama, kalau dia sudah tamyiz, sudah bisa bedain antara bahaya, kalau di jalan ke pinggir, sudah bisa diatur lah kalau di kaman kita, di budaya kita, seperti usia 7 tahunan ke atas. Kalau dia bisa seperti itu, maka dia boleh di soft pertama. Boleh di soft pertama. Tapi hendaknya jangan di belakang imam. Kenapa? Karena di belakang imam ini diharapkan akan menjadi pengganti imam. Ketika imamnya ada kesalahan dikoreksi. Ketika imamnya ada udzur, tiba-tiba mohon maaf buang angin, ada yang menggantikan. Ataupun dalam kondisi darurat, imamnya misalnya naudzubillah pingsan, ya, kena anfal dan seterusnya. Maka pada saat itu orang yang di belakangnya lah yang menggantikannya. Ya. Kalau anak-anak kan repot. Seperti itu. Jadi kalau sudah tamyiz, ya dia bisa mendapatkan hak juga di depan. Tapi kalau masih anak-anak 5 tahun masih nggak mau diem ke sana kemari, jangan disimpan di depan. Ya. Katanya dibilang ini mau membiasakan. Tapi mau membiasakan sambil dia jungkir balik, ya itu mah masih belum waktunya. Ada waktunya gitu kan. Malah mengganggu yang lain. Ya. Biasanya kalau saya itu kalau di masjid saya, kalau ada yang tamyiz juga saya mintanya, saya walaupun di soft pertama saya minta ke pinggir ya, supaya tidak inilah, tetap yang utama itu untuk yang memang wajib, karena mereka belum ada kewajiban. Ya. Seperti itu Pak ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Baik, ya silakan Pak. Ini jadi misalkan imam bisa, Ya. kan diganti itu sama. Apakah mengurus dulu imam yang bisa atau lurusin menuntaskan sholat? Bagaimana bila kondisi demikian? Satu imamnya pingsan, ya. Di belakang ada yang menggantikan menjadi imam, ada juga yang membantunya. Ada orang yang membatalkan sholatnya terus dia bantu imam. Oh, memang bisa membatalkan sholat? Bisa. Itu nggak boleh hukum asalnya. Tapi keadaannya darurat. Ad-daruratu tubihu al-mahdzurat. Dalam kaidahnya keadaan darurat itu memperbolehkan yang sebelumnya dilarang. Membatalkan sholat tanpa ada alasan itu haram hukumnya. Tapi karena ada darurat, si bapak ini pingsan, harus segera ada pertolongan pertama, maka harus ada orang boleh membatalkan sholatnya. Jadi ketika di depan, nah ini makanya perlu ilmu. Makanya kalau anak-anak kan bingung mungkin dia nanti apa yang harus dilakukan. Nah ini orang-orang yang faham, dia di belakang imam, sehingga kalau terjadi sesuatu sama imam, satu ada yang menggantikan jadi imam, yang lain membantu sang imam. Seperti itu Pak ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan, semoga memberikan manfaat dan semoga Allah menjadikan kita istiqomah, terutama buat bapak-bapak untuk sholat berjamaah di masjid, dan menjadikan keturunan kita orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.